Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai anggaran biaya dan produksi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya, Kadek Desi Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Komang Panderita Septiani dengan NIM 1917051008. Yang ketiga ada Niputu Sintia Dewi dengan NIM 1917051015. Yang keempat ada Niketut Sani Sinta dengan NIM 19171022. Dan yang terakhir ada Doni Baruna Wijaya Saputra dengan NIM 1917051029. Adapun submateri dari kelompok kami yang pertama itu ada pengertian dan manfaat anggaran biaya non produksi, biaya tetap, biaya variabel, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non produksi. Dan yang terakhir ada ilustrasi penyusunan anggaran biaya non produksi. Langsung saja yang pertama itu ada pengertian dan manfaat anggaran biaya non produksi, biaya tetap, biaya variabel, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Selanjutnya biaya non produksi. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, akan tetapi biaya-biaya yang terjadi digunakan untuk melaksanakan kegiatan di luar proses produksi, di mana biaya non-produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Biaya non-produksi memiliki fungsi pengembangan, pemasaran distribusi, layanan pelanggan, dan juga administrasi yang ada pada umumnya. Biaya non-produksi dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. Adapun manfaat biaya tetap yaitu bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di mana perusahaan biasanya menggunakan biaya tetap untuk menghitung titik impas, yakni titik di mana pendapatan sama dengan biaya. Hasil analisis titik impas penting untuk menentukan volume produksi minimum dan untuk menetapkan harga jual. Selanjutnya itu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabel. Dan semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabel. Adapun manfaat biaya variabel, yaitu biaya variabel sangat berguna bagi perusahaan dalam membantu mengendalikan biaya perusahaan, merencanakan dan menganalisis keputusan jangka pendek, dan menetapkan berbagai penilaian dalam operasional perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum. Pengertiannya, anggaran biaya administrasi umum adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang akan terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi umum perusahaan, serta biaya-biaya lain yang bersifat untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi umum, jumlah dan waktu biaya administrasi umum tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan departemen di mana biaya administrasi umum tersebut terjadi. Kemudian manfaat. Anggaran biaya administrasi umum mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran biaya administrasi umum berguna sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena sebagian dari biaya-biaya administrasi tersebut memerlukan pengeluaran kas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah
Menurut Mulyadi tahun 1991 pada bukunya, yaitu biaya pemasaran adalah semua biaya yang sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut berubah kembali dalam bentuk uang tunai. Lalu menurut Kusnadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen Komprehensif, Tradisional dan Kontemporer, biaya pemasaran adalah biaya yang dibebankan atau segala pengeluaran di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang sampai ke tangan pembeli. Selanjutnya ada penggolongan biaya pemasaran. Secara garis besar, biaya pemasaran dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, dan yang kedua ada biaya untuk memenuhi pesanan atau order filling cost. Lalu, sedangkan menurut jenis biaya pemasaran digolongkan ke dalam hubungan dengan kegiatan pemasaran digolongkan menjadi satu, biaya pemasaran langsung, dan kedua adalah biaya pemasaran tidak langsung. Lalu, hubungan dengan variabilitas atau biaya terhadap volume atau kegiatan. Dalam penggolongan ini, biaya dikelompokkan menjadi biaya pemasaran tetap dan biaya pemasaran variabel. Lalu selanjutnya adalah penggolongan biaya pemasaran dihubungkan dengan dapat terkendalikan atau tidaknya suatu biaya. Dalam hal ini biaya dikelompokkan menjadi yang pertama ada biaya pemasaran terkendalikan dan biaya pemasaran tidak terkendalikan. Lalu selanjutnya ada manfaat biaya pemasaran. Manfaat biaya pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama ada penentuan besarnya biaya, di mana dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran, maka besarnya biaya untuk tiap fungsi pemasaran akan lebih adil dan teliti. Lalu yang kedua ada pengendalian biaya pemasaran. Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran, biaya pemasaran yang dikeluarkan dapat didistribusikan pada setiap fungsi pemasaran, sehingga pengendalian atas biaya-biaya tersebut lebih mudah dilakukan dan juga setiap pusat laba dapat dianalisis kemampuannya dalam menghasilkan laba. Lalu manfaat yang ketiga, perencanaan dan pengarahan usaha pemasaran. Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran, maka dapat diperoleh informasi yang diperlukan oleh bagian pemasaran untuk merencanakan dan mengarahkan usaha atau kegiatan pemasaran. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian biaya non-produksi. Yang pertama, biaya pemasaran atau penjualan. Biaya pemasaran atau biaya penjualan adalah semua biaya yang diperlukan untuk menjamin pesanan konsumen dan menyampaikan produk jadi atau jasa ke tangan konsumen. Contoh biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya pengiriman, biaya perjalanan bagian penjualan, biaya komisi dan gaji bagian penjualan, dan biaya lainnya yang sejenis. Seluruh organisasi mempunyai biaya pemasaran tanpa memandang apakah organisasi itu bersifat manufaktur, dagang, ataukah perusahaan jasa. Yang kedua, biaya administratif. Biaya administratif adalah seluruh biaya eksekutif, biaya organisasi, dan biaya catat-mencatat yang tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi ataupun biaya pemasaran. Contoh biaya administratif meliputi gaji eksekutif, biaya akuntansi umum, gaji sekretaris, biaya humas, dan biaya lainnya yang sejenis yang berkaitan dengan administrasi umum organisasi sebagai suatu keseluruhan. Sebagaimana hanya dengan biaya pemasaran, seluruh organisasi mempunyai biaya administratif. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya non-produksi. Yang pertama, anggaran penjualan secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualan yang dilakukan, maka akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum, seperti standar pemakaian listrik. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja? Yang kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya, metode yang digunakan ialah metode penyusunan garis lurus. Yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula
merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi subbab ketiga, ilustrasi penyusunan anggaran biaya non-produksi. Contoh soal yang pertama, perusahaan Cecep merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2017 dan memiliki karyawan sebanyak 15 orang. Pada perusahaan Cecep, biaya pemasaran dan penjualan diklasifikasikan dalam biaya umum dan biaya khusus. Biaya umum dimaksud meliputi biaya pemasaran dan penjualan yang bersifat tetap dan semi variabel. Sedangkan biaya khusus adalah biaya bersifat variabel dan relevan dengan jumlah unit penjualan. Biaya pemasaran dan penjualan perusahaan Cecep pada tahun 2020 diasumsikan 1 bulan kerja sama dengan 21 hari. Berikut ini adalah biaya umum pemasaran dan penjualan. Berikut rinciannya. Yang pertama, biaya makan 9.000 per orang. Biaya makan diasumsikan tidak ada fluktuasi dalam 1 tahun untuk 15 orang. Jadi 9.000 dikali 15 dikali 21 hari mendapat 2.835.000 per bulannya. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri. Berikut adalah tabel biaya khusus pemasaran dan penjualan. Jenis biaya, biaya komisi penjualan per bulan 39.000 untuk unit P dan 37.000 untuk unit Q. Untuk setiap penjualannya masing-masing 8.500 unit untuk produk P dan 12.000 unit untuk produk Q. Biaya iklan dan promosi per bulan 42.000 untuk unit P, 37.000 untuk unit Q. Biaya transportasi per bulan 68 juta untuk unit P dan 65 juta untuk unit Q. Dalam mempermudah menyelesaikan perhitungan, biaya pemasaran dan penjualan yang bersifat khusus dapat dilakukan melalui perhitungan indeks yang ditentukan secara sederhana, yaitu kelipatan unit penjualan produk P dan Q berlaku biaya khusus yang ditetapkan. Berikut contoh indeks tabel untuk triwulan pertama. Uraiannya, penjualan unit produk P dan produk Q adalah Januari 4.500 untuk produk P, produk Q 6.700, Februari 7.200 untuk produk P, 8.500 untuk produk Q. Untuk bulan Maret 10.000 untuk produk P dan 12.400 untuk produk Q. Indeks biaya khususnya adalah dengan cara membagi setiap penjualan unitnya dengan produk per unitnya. Jadi untuk bulan Januari untuk produk P 4.500 dibagi 7.500 mendapat 0,53. Untuk produk Q 6.700 dibagi 10.000 unit mendapat 0,55. Jawaban. Perhitungan biaya pemasaran dan penjualan yang bersifat khusus dapat dilakukan dengan memanfaatkan indeks khusus yang tersedia dengan asumsi dan data pada soal di atas. Maka komisi penjualan pada bulan Januari dapat dicari menggunakan perhitungan berikut. Januari 4.500 bagi 8.500 dikali 39.000 ditambah 6.700 dibagi 12.000 dikali 37 juta atau 0,53 kali 39 juta ditambah 0,55 dikali 37 juta mendapat hasil 41.305.392 rupiah. Perhitungan ini juga berlaku untuk biaya khusus lainnya. Berikut ini adalah tabel anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2020. Contoh soal yang kedua, pada periode yang sama, susunlah anggaran biaya dan administrasi umum yang diasumsikan sebagai berikut. Jumlah karyawan 6 orang, diasumsikan 1 bulan kerja 21 hari.
Berikut adalah biaya umum administrasinya. Biaya khususnya perhitungannya sama dengan biaya khusus yang sebelumnya saya jelaskan. Jenis biayanya adalah entertain dan manajemen cost per bulan. Untuk setiap penjualannya, produk P 8.500 dan produk Q 12.000. Cost yang digunakan untuk produk P 28 juta dan produk Q 34 juta. Dan kemudian uraiannya penjualan produk P dan produk Q pada bulan Januari, produk P 4.500 dan produk Q 6.700. Bulan Februari 7.200 untuk produk P, 8.500 untuk produk Q. Untuk bulan Maret 10.000 untuk produk P dan 12.400 untuk produk Q. Indeks biaya khususnya dibagi 8.500 dibagi 4.500 mendapat 0,53 dan produk Q 12.000 dibagi 6.700 mendapat 0,55. Kemudian ini adalah tabel anggaran biaya administrasi dan umum. Untuk setiap rincian biaya umumnya dimasukkan di setiap bulan sama, yang berbeda hanya di biaya khususnya antar bulan, setiap bulan, kemudian ditambah dan mendapatkan jumlah akhirnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.